Saudara, hingga Senin sore ada 66 orang korban meninggal dunia dievakuasi dari pondok pesantren Al-Khozini yang ambruk. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bilang dari insiden ini pemerintah daerah dan Kementerian Agama bakal mengevaluasi konstruksi bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia agar peristiwa serupa tidak lagi terulang. Apakah peristiwa ini mengandung unsur pidana? Lalu evaluasi seperti apa yang seharusnya dilakukan? Kita akan bahas soal ini bersama dengan narasumber. Sudah ada di studio Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Pak Marsudi Syuhud. Selamat pagi, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir ke studio Orange Kompas TV, Pak Kiai. Dan juga melalui sambungan daring ada Kabar Reskrim periode 2009 hingga 2011 sudah ada Pak Ito Sumardi. Selamat pagi Pak Ito, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak, selamat pagi Pak Yai. Ya, ini kita membahas bagaimana untuk bisa mencegah agar tidak terulang kembali tragedi pondok pesantren yang ambruk ini. Karena ini bukan sekedar data 66 korban meninggal dunia, tapi adalah nyawa di sana yang harus melayang begitu ya, karena ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini ini. Saya ke Pak Kiai dulu. Pak Kiai, kalau kita lihat, ini kan kalau kita lihat para santri ini juga turut dilakukan berpartisipasi untuk membangun pondok pesantren, gotong royong. Tadi kita sempat ngobrol istilahnya roan ya Pak ya, Pak Kiai. Nah ini Anda masuk yang setuju, memang betul ada gotong royong sampai sebegitunya atau seperti apa sebenarnya? Ya kita pahamkan dulu apa itu roan. Roan itu gotong royongnya para santri yang diajarkan oleh masing-masing pondok pesantren, termasuk saya dulu. Saya di pesantren salaf, pesantren zaman dulu ngikuti kelas kitab saja, bukan kelas sekolah seperti sekarang waktu itu. Itu ketika membangun dormitory atau membangun asrama disebut godaan atau disebut kombong godaan, asrama, dormitory itu sama. Nah, ketika bangun itu saya misalnya dari Kebumen, itu nanti akan bangun komplek atau bangunan disebut bangunan Kebumen, bangunan Cilacap, bangunan Purworejo. Karena yang bangun waktu itu para santri-santrinya dengan mencari amal khairiyah atau donasi dari masyarakat untuk bangun sedikit-sedikit. Roan atau gotong royong itu saya dulu dari membuat batanya. Bata dibuat, dibakar, kemudian disusun menjadi bangunan. Nah, ketika membuat bangunan itu bukannya totalitas santri tadi itu terus bikin bangunan yang begitu langsung semuanya santri, tidak. Tetap zaman saya pun ada yang orang ahli bangunan yang bisa membangun, tukang yang bisa membangun. Ya kalau sekarang ya disebutnya ada insinyur apa teknik sipil apa orang ahli konstruksi gitu. Nah yang semacam itu pasti ada. Nah nanti paling yang disebut roan itu santri membantu hal-hal yang ketika dibutuhkan untuk tenaga banyak yang sifatnya tidak konstruksi, bukan untuk konstruksi, hanya misalnya bawain batunya, bawain cor-corannya, materialnya, material itu hanya itu aja. Tapi tidak masuk ke dalam pekerjaan konstruksinya, begitu. Majornya pekerjaan major konstruksinya itu tidak begitu. Tapi yang terjadi di pondok pesantren yang kita lihat kemarin itu berarti masuk. Sampean tahu? Makanya kita bertanya. Saya nggak tahu, tapi saya yakin nggak begitu juga. Maka nanti yang harus didalemin siapa minimal mandornya. Kalau bahasa dulu gampangan nyebutnya orang yang ahli konstruksinya ya ada yang manggil mandor, ada yang manggil itu. Nah, maksud saya itu yang dilihat siapa ahli konstruksinya, siapa
katakan sekarang insinyurnya, teknik sipilnya yang mengarahkan itu. Kontraktornya. Sehingga tahu ukuran besinya berapa, ukuran adukan semennya itu 1 banding berapa. Lah kalau dikurangi semennya mungkin saja karena nggak ngerti. Tapi saya yakin semuanya ada begitu. Zaman saya roan saja begitu, ada. Walaupun itu di kampung, tetap manggil ahli bangunan yang biasa bangun di kampung itu. Oke, jadi keterlibatan partisipasi dari santri itu adalah keterlibatan gotong royong yang minor yang saja. sifatnya itu tidak totalitas semuanya, kemudian santri yang mengerjakan semua, enggak. Hanya mensupport ya. Support, konstruksinya tetap melibatkan ahli konstruksi, kontraktor, teknik misalnya di sipil. daerah itu waktu zaman saya kecil kan tahun 76, 80, itu ya mencari dulu orang yang biasa membangun bangunan besar di kampung situ, yang terkenal di situ. Baru santri itu membantu kerjanya apa. Gitu. Hanya support, membantu dan supporting, ya Oke. supporting. Nah, saya ke Pak Ito. Pak Ito, dari hasil kita lihat dari hasil penyelidikan, memang penyelidikan masih terus dilakukan begitu, walaupun memang saat ini prioritasnya adalah proses evakuasi, Pak Ito. Tapi apa yang bisa Anda baca soal penyebab gedung ambruk ini? Siapa yang kemudian harus bertanggung jawab menurut Anda, Pak Ito? Iya, menurut saya potensi pelanggaran hukum, Mbak ya, dalam kasus robohnya bangunan Ponpes Al-Khozini Sidoarjo ini akan meliputi sanksi pidana, juga sanksi administratif, dan sanksi perdata yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak pengelola pondok pesantren, kontraktor, konsultan perencana atau pengawas, serta pihak lain yang terlibat ya dalam pembangunan tanpa standar atau izin. Nah, dalam pidananya ini kalau memang terbukti adanya kelalaian hasil daripada penyelidikan teman-teman Polda Jawa Timur, karena ini menimbulkan korban jiwa, maka pelaku yang nanti akan ditetapkan tentunya akan bisa dijerat dengan pasal pidana terkait dengan kelalaian, ya misalnya pasal 359 kelalaian mengakibatkan orang mati, atau Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung ya. Itu ada ancaman maksimal penjara 5 tahun dan denda 20% dari nilai bangunan. Kemudian sanksi administratif. Kan bangunan ini diduga tidak memiliki persetujuan bangunan gedung ya, atau IMB, ini pun melanggar regulasi ya. Dan kemudian juga perdata, keluarga korban dapat menggugat ganti rugi kepada pihak yang dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban. Kemudian ada juga terhadap kontraktor pelaksana konstruksi, tadi sudah disampaikan Pak Yai ya. Kalau memang terbukti ada kesalahan teknis dalam pelaksanaan tidak sesuai standar, kemudian pengawasan, maka kontraktor itu dapat dikenakan pertanggung jawab secara profesional dan pidana ya. Demikian pula konsultan atau pengawas. Tapi ini semuanya kepolisian saat ini kan telah menyatakan bahwa proses hukum akan berjalan setelah evakuasi korban selesai, dan penempatan tersangka tentunya akan dilakukan bila unsur pidana serta kelalaiannya terbukti. Jadi bukti-bukti ini sekarang sedang dikumpulkan. Namun demikian tentunya kita tentu masih berduka semua, kita harus cooling down dulu, setelah itu barulah mungkin bersama-sama agar tidak ada kesan bahwa masalah pidana ini juga akan melukai, tambah melukai daripada anggota pesantren dari Al-Zohini ini ya. Saya kira kita perlu menunggu hasil penyelidikan oleh pihak daripada kepolisian maupun pihak terkait, termasuk yang memang ahli di bidang konstruksi. Demikian. Apa yang bisa dilakukan oleh Polda Jawa Timur khususnya untuk melakukan penyelidikan terkait dengan ambruknya bangunan pondok pesantren ini, juga melibatkan ahli di sana atau seperti apa? Karena memang tadi ada bisa jeratan pasal dugaan kelalaian di sana. Ya, yang jelas di Polda itu kita punya ahli-ahli konstruksi juga, Mbak ya. Kan ini kan kita melakukan uji laboratorium ya di lapangan ya, olah TKP kita katakan. Nanti di sana kita punya ahli, kalau seperti kebakaran kita punya ahli yang memiliki kemampuan atau keterampilan di bidang kebakaran. Nah ini juga bangunan, kita punya ahli-ahli di bangunan, karena kita juga punya namanya di kepolisian namanya konbang ya, konstruksi dan bangunan. Nah ahli-ahli ini akan menentukan apakah memang ada kelalaian yang disengaja atau tidak disengaja, atau memang tadi dikatakan Pak Yai
ada satu kebijakan dari Ponpes ya untuk bisa melibatkan para santrinya. Nah, ini tentunya kan boleh dikatakan sesuatu yang bisa masuk ke dalam unsur kelalaian ya, kelalaian apalagi tanpa pengawasan. Ya, ini tentunya harus melalui satu penyelidikan yang cermat dan objektif ya, jangan sampai ada kesan bahwa kepolisian mengada-ada atau mencari-cari kesalahan. Saya kira ini satu hal yang kita harus menunggu setelah hasil evakuasi semuanya selesai, kemudian juga situasi sudah kondusif dan kepolisian akan bisa melakukan tugasnya untuk menegakkan hukum di sana sehingga semua pihak akan bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, termasuk keluarga korban. Demikian, Mbak. Oke, berarti ini kan kita fokus pada saat ini adalah proses evakuasi dulu begitu ya terhadap para korban yang masih tertimbun reruntuhan bangunan pondok pesantren. Tapi setelah ini baru kemudian polisi ambil peran di sana. Dari gambaran Anda, Pak Ito, siapa saja yang patut untuk diperiksa? Yang jelas yang pertama adalah pengurus ya, pengurus daripada pengelola pondok pesantren. Kemudian yang kedua, kalau kontraktor, kalau memang ada kontraktornya. Kemudian konsultan perencana atau pengawas ya dari bangunan. Kemudian ada pihak-pihak lain yang mungkin memberdayakan para santri untuk ikut melakukan pembangunan di sana. Tentunya ini pun nanti akan kita meminta keterangan dari pihak pondok pesantren sehingga nanti pihak-pihak yang terlibat itu betul-betul orang yang memang harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Demikian, Mbak. Oke, jadi pemilik pondok pesantren termasuk juga pengurus pondok pesantren adalah orang-orang yang patut juga untuk diperiksa, termasuk juga kontraktor kalau memang ada kontraktornya begitu ya, yang juga patut untuk diperiksa di sana. Saya ingin bertanya juga ke Pak Kiai. Pak Kiai, ini kan saya sempat melihat gitu ya di salah satu portal online, salah satu orang tua korban ini menolak santunan, ingin mendapatkan berkah. Padahal kemudian ini ada tanggung jawab kerugian material dan juga kerugian nyawa yang harus melayang. Bagaimana Anda menyikapi ini, Jadi Pak Kiai? begini ya, pesantren mengajarkan ilmu-ilmu agama. Betul. Yang ilmu-ilmu agama itu adalah untuk mengatur kehidupan. Misal, ketika kita ada musibah, itu ada kita memahami tentang sabar. Juga kita memahami tentang kodok kodar. Kita memahami ilmu tentang tawakal. Nah, jika orang mempunyai ini, apakah terus kemudian kita berserah diri totalitas buta kepada Allah? Apa begitu, pasrah begitu? Tidak juga. Karena di dalam ajaran agama kita itu ada mau melakukan, mau bangun, mau ngapain saja, mau mengadakan proyek apa saja, itu risk analysis atau risk management itu dikedepankan. Ini ajaran pesantren, karena di pesantren itu diajarkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih, bahwa kita melakukan risk management agar jangan kita ada kecelakaan begini, menghitung dulu kalau mau bangun itu besinya ada ukuran berapa yang dibutuhkan, semennya berapa banding berapa, dan itu konsultan atau apa, maka nanti yang akan dikejarkan apa ada konsultannya apa tidak, apa ada ahli insinyurnya, kalau orang Betawi bilang tukang insinyurnya ada apa tidak. Nah, yang semacam ini nanti akan dilihat ini oleh beliau, oleh yang akan mengaudit ini. Nah, tapi dalam ajaran agama kita melakukan hal-hal sesuai dengan keilmuan yang zohir dulu, baru tawakal. Makanya Rasulullah ketika menyampaikan ada sahabat nih, sudah saya bawa onta, kita lepas saja tawakal karena Allah. Kalau nggak hilang, Allah memberi tidak hilang kan nggak hilang. Itu diperingatkan oleh Allah. Aqilha wa tawakkal ala Allah. Ikat dulu ontanya, baru kita tawakal. Usaha dulu, analisis resiko-resikonya, baru kita tawakal. Nah, ketika ada wali santri kemudian dia memang
memahami ilmu sabar, memahami ilmu tawakal, memahami kodok dan kodar, yaitu sikap untuk kehidupannya. Karena kalau tidak memahami ini, nanti ketika ada musibah apapun nih, musibah itu tidak hanya ambruknya bangunan di pesantren ya, apapun. bisa ambruknya bangunan di luar pesantren, kan banyak juga, ada jembatan kemarin ambruk, ada gedung ambruk. Jadi musibah itu tidak hanya di pesantren, ambruknya bangunan juga tidak hanya di pesantren. Nah, ketika memahami tentang musibah begini, kalau tidak mempunyai ilmu sabar, ilmu tawakal, ilmu qada qadar, itu akan bisa menyalah-nyalahkan dirinya sendiri. Contoh, kita naik motor, sudah tahu di sana ada lubang, kok lewat situ jatuh situ, kemudian kenapa wong aku sudah ngerti di sana ada lubang, kok saya lewat situ sehingga saya jatuh, nyalah-nyalahin dirinya. Atau bahkan nyalah-nyalahkan orang lain terus. Nah, agar ini semua bisa terkontrol dalam kehidupan secara psikologi, memang ada kita batasnya untuk usaha sekuat-kuatnya, tapi kemudian kita berserah diri. Kalau terhadap ada musibah, maka selain kita memperingatkan diri kita biar besok jangan sampai terjadi begitu, ya juga harus segera dikembalikan kepada Allah. Kalau tidak nyalah-nyalain diri sendiri dan nyalah-nyalain orang lain terus-menerus. Nah, positifnya bagi kita ini tetap waspada, tapi menyerahkan diri juga kepada Allah biar secara psikologi memang ketika Allah menciptakan makhluknya sudah dengan guidance book-nya. Seperti orang menciptakan produk handphone saja ada guidance book-nya kan. Lah guidance book kita adalah ajaran agama itu sendiri. Maka ketika itu ada orang melakukan ya lillahi ta'ala sudah ini, ya itu nyampe dia pada ilmu ini. Lah kalau kita bahas tentang sabar saja ini tentang sabar ini. As-sabru ala ta'ah, sabar atas ketaatan hukum. As-sabru ala musibah, sabar ketika ada musibah, ada bala. Nah itu yang sabar dalam ketaatan hukum itu juga menarik untuk disimak juga. Tapi saya ke Pak Ito. Pak Ito, berarti ini tidak hanya soal dugaan unsur kelalaian, tapi juga ada kerugian material. Betul Pak Ito? Ya betul. Makanya kan sekarang karena ini adalah ada satu akibat, maka yang akan didalami oleh pihak kepolisian adalah dari penyebabnya. Dari penyebabnya ini nanti akan bisa masuk, apakah dimasuk dalam ranah sanksi pidana, ataukah sanksi administratif, ataukah sanksi perdata. Nah ini tentunya semuanya harus didasarkan kepada satu pendalaman pengkajian yang mendalam tentang penyebab daripada kejadian tersebut. Tadi betul yang disampaikan Pak Kiai, kita juga melihat daripada unsur agama tentunya kan kalau kami melihat daripada unsur hukum positif ya tentunya yang akan kita lakukan nanti, kita akan melakukan hal-hal pendalaman apakah di mana siapa yang terlibat untuk masalah unsur pidananya, siapa yang terlibat masalah untuk sanksi administratif ataupun perdata nanti. Saya kira itu yang mungkin akan menjadi pendalaman dari pihak kepolisian dan kita tentu akan selalu berkoordinasi dengan pihak pondok pesantren karena bagaimanapun juga pihak kepolisian kan harus memberikan pelayanan kepada masyarakat ya dalam penegakan hukum pun tentunya harus kita melihat daripada secara situasional, tidak melihat daripada satu kejadian yang merupakan kejahatan murni ya karena kalau saya lihat di sini adalah merupakan satu kelalaian. Tapi kemudian tanpa berniat untuk mendahului penyelidikan dan juga penyidikan begitu dalam kasus ini yang Anda lihat dari kacamata Anda, Pak Ito, harus ada yang bertanggung jawab dan harus ada tersangkanya. Ya pasti ya karena kan ini bisa kalau kita melihat daripada hukum positifnya ini kan pasal 359 sudah terpenuhi ya. Kemudian juga undang-undang tentang bangunan gedung nomor 28 tahun 2002 itu juga sama. Kemudian juga secara administratif kan bangunan ini kan tentunya membangun harus ada persetujuan IMB atau sekarang namanya PGB ya.
yaitu diatur dalam Undang-Undang 28 2002 ya. Sanksinya juga bisa harus menghentikan aktivitas, denda administratif yang lainnya. Selain itu kan perdata tadi dikatakan PAI memang ada korban, keluarga korban yang menganggap ini sebagai musibah ya. Tapi mungkin ada juga tidak menutup kemungkinan dari keluarga korban yang akan menuntut secara perdata. Nah, ini tentunya harus diakomodasi Ya. oleh Tapi polisi begini, dan- ada atau tidaknya aduan, polisi tetap bisa menyelidiki ini ya? Oh iya Kasus pasti ya, hukumnya pasti. tetap harus berlanjut ya, Pak Ito? Ya, betul harus, Pak. Oke, ada atau tidak ada laporan dari keluarga wali santri yang menjadi korban. Lalu bagaimana kemudian bisa mencegah jangan sampai peristiwa ini terulang lagi, termasuk juga pengawasan dan juga pembinaan terhadap seluruh pondok pesantren di Indonesia harus dilakukan seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu Pak Kiai dan juga Pak Ito, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami akan segera kembali. Dan masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi, saudara, kita masih membahas soal bagaimana kemudian agar mencegah peristiwa dari ambruknya bangunan pondok pesantren ini tidak terjadi lagi, karena memang update-nya bahwa sudah ada 66 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi, dan sampai saat ini saudara, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih berada di balik reruntuhan bangunan pondok pesantren. Masih membahasnya bersama dengan Pak Kiai Marsudi Syuhud, kemudian juga ada Pak Ito Sumardi, begitu ya. Tadi juga sudah dikatakan ada atau tidaknya laporan, polisi tetap harus lanjut kasus ini ke ranah hukum ya, Pak Ito ya. Iya. Oke, saya ke Pak Kiai dulu. Pak Kiai, ini kan kita nggak ada yang mau lah kejadian ini terjadi lagi begitu ya. Tidak hanya di bangunan pondok pesantren, tapi di seluruh bangunan di Indonesia. Seharusnya memang ketika bangunan itu dikerjakan, konstruksi itu dibuat, itu dilakukan oleh ahlinya, ya kan, ahli bangunan, teknik sipil, kontraktor yang memang mengerti dan segala macam. Nah, kemudian Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri PU untuk mengevaluasi seluruh bangunan pondok pesantren di Indonesia, utamanya adalah untuk keselamatan. Ya, Bagaimana itu ini? usaha yang baik. Memang ya tidak hanya mestinya ketika baru ada kejadian. kemudian rame-rame kita akan itu. Dari konteks membangun apa saja itu sudah ada ketentuannya tadi yang disampaikan oleh beliau. Itulah yang mestinya diikuti sehingga resiko-resiko menjadi kurang. Resiko-resiko yang terjadi menjadi kurang. Seperti kemarin nih di Pangandaran ada jembatan ambruk. Anak-anak SMP truknya ikut masuk ke sungai. Lah, jadi yang namanya kayak gini, pengawasan kayak gini, siapa sih sesungguhnya? Kalau PU ya PU-nya yang ngawasi gitu, atau siapalah gitu. Dan nanti ketika kayak gini kan baru ke Pak Polisi, ini ada pelanggaran apa tidak. Dalam konteks agar maslahah itu untuk umum terjaga, ajarannya begini, darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Bahwa kita menjaga agar jangan tidak ada kerusakan, itu harus ditaruh di depan itu. Maka konsultannya nanti diperiksa, ada enggak konsultannya, karena itu termasuk darul mafasid, insinyurnya, ahli konstruksinya, terus ada atau tidak? Iya, terus ketika nyampur itu apanya itu semen dengan itunya berapa ukurannya, besinya berapa ukurannya, kan nanti akan diperiksa semua itu. Betul. Nah, pada prinsip ini ajaran agama itu sama, agar jangan sampai kita terkena bencana-bencana, terkena musibah karena yang kelalaian kita, terkena musibah yang karena kelalaian kita. Nah, maka ada konsep darul mafasid muqaddam, risk management, hitung-hitungan itu didahulukan. Betul. Itulah kira-kira. Termasuk juga reward and punishment? Saya setuju sama Presiden, syukur-syukur tidak hanya kemudian kita cek bangunan pesantren, oh ini tidak layak, kemudian stop ini, jangan dipakai. Itu boleh, tapi kasih juga jalan keluarnya. Itu penting. Karena pesantren itu rata-rata biaya sendiri. Betul. Ya, itu untung pemerintah itu mempunyai orang kiai-kiai yang mau kerja sosial untuk bangsanya, mendidik masyarakatnya.
Dan nanti ketika kita misalnya pemerintah itu akan ngawasi itu alhamdulillah. Tapi ketika ada kekurangan apa, must be supported by the government. Mestinya itu. Harus jangan, wah ini salah kemudian disalahkan ditinggal pergi, itu ya nggak wise juga. Karena apa? Dalam konteks kiainya, pesantrennya ya membantu masyarakat. Lah kewajiban pemerintahnya juga ngurusi urusan masyarakat. Nah ketika demikian nanti insya Allah akan ketemulah dalam konteks pemahaman pemerintah dan pemahaman para kiai, pemahaman pengasuh pesantren. Mudah-mudahan connect, nyambung, yang semua usahanya Pak Presiden, usahanya pemerintah, usahanya Pak Polisi, lil maslahah, adalah untuk kemaslahatan intinya. We support it, kita menyupport itu. Oke. Karena untuk kemaslahatan. Oke, saya ke Pak Ito. Pak Ito, bagaimana kemudian ketika nanti polisi hands on di sana, ambil alih di sana, begitu ya? Kita tahu ada ribuan pesantren, pondok pesantren, ketika nanti tidak ada yang memenuhi syarat atau ada yang tidak memenuhi syarat, bagaimana kemudian polisi bisa melakukan juga pengawasan di sana? Karena kita tahu pemerintah juga menyalurkan dana bantuan ke pesantren melalui program bantuan operasional pendidikan pesantren, ada dana abadi pesantren DAP, kemudian juga ada program bantuan inkubasi bisnis untuk meningkatkan kemandirian dan ekonomi pesantren di sana. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya juga kan semasa berdinas ya Mbak. Dulu kan saya sering pesantren ya, dan saya betul yang dikatakan Pak Yai tadi bahwa pesantren itu umumnya adalah mengembangkan dengan cara swadaya. Betul. Nah, tentunya di sini juga selain bagaimana memberdayakan para santri, juga mendidik mereka untuk menjadi tenaga terampil ya. Ini mungkin menurut saya salah satu tujuan, karena saya di beberapa pesantren melakukan itu. Tentunya ke depan untuk mencegah ini kita perlu ada penetapan standar teknik konstruksi ya, dan audit reguler bangunan pendidikan yang memang sudah ada di tiap pesantren saat ini. Tentunya bisa meminta kepada pemerintah daerah, kan tentunya kalau lihat pesantren kan pemerintah daerah wajib untuk membina pesantren ya. Juga memberikan edukasi dan pelatihan bagaimana membangun kepada para pengelola pesantren khususnya untuk santri-santri. Nah, selain itu kalau memang ini dilaksanakan, ini tentu perlu ada namanya pengawasan dan pendampingan ya oleh pihak-pihak yang memang expert ya untuk bagaimana mereka mendampingi para santri yang diberdayakan oleh pesantren tersebut ya. Sehingga untuk pendirian bangunan itu betul-betul memenuhi syarat. Kemudian juga menerapkan kebijakan pembangunan ya, ini tanggung jawab dari pemerintah ya, agar setiap pesantren yang menggunakan jasa tenaga ahli ya, struktur bangunan demi menjamin keselamatan untuk jangka panjang. Nah tentunya kan di tiap-tiap daerah itu ada universitas-universitas, mereka pun kan memiliki namanya CSR ya, atau mungkin ada satu bantuan teknis kepada para pesantren untuk misalnya memberikan bagaimana edukasi untuk membangun pesantren yang sesuai dengan ketentuan struktur bangunan agar aman ya. Saya kira ini menjadi satu pembelajaran yang sangat mahal ya, karena memang ada korban jiwa, tapi ini tentunya bisa kita ambil manfaatnya untuk lesson learn ya, bahwa ke depan mulai saat ini jangan sampai ada lagi di tiap pesantren ini yang mengalami musibah yang sama. Jadi ini betul-betul perintah presiden betul-betul harus segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tentunya dengan melibatkan pihak-pihak lembaga pendidikan, universitas-universitas yang memiliki bidang di bidang konstruksi bangunan untuk bisa membantu pesantren. Saya kira ini usaha yang mulia kalau mereka melakukan ini untuk bisa mencegah terjadinya kejadian serupa. Demikian Pak. Terakhir saya tanya ke Pak Ito. Pak Ito, bagaimana kemudian polisi bisa memastikan proses hukum ini bisa berjalan on the track setelah selesai proses evakuasi ini dilakukan? Ya, tentunya polisi kan harus objektif ya, harus objektif. Dan tadi saya katakan memang kalaupun tidak ada laporan, di dalam penyidikan itu ada 3 model. Model A itu meskipun tidak ada laporan, apabila seorang anggota polisi melihat ada satu pelanggaran hukum, maka dia wajib untuk memproses. Yang kedua, kalau ada orang yang merasa dirugikan bisa melapor ke polisi. Yang ketiga, kalau dalam proses misalnya penanganan satu perkara, penyidik menemukan ada satu tindak pidana lain, maka penyidik itu bisa membuat laporan model C. Nah, tentunya untuk masalah ini polisi juga harus hati-hati, karena bagaimanapun juga ini adalah satu kecelakaan, Mbak ya. Satu musibah dan lebih banyak kepada unsur kelalaian, bukan kesengajaan. Beda kalau misalnya ada pemboman dan lain sebagainya.
Nah, saya kira di sini pun juga polisi harus bekerja sama dengan pihak PUPR dan ahli-ahli konstruksi juga untuk bisa mendapatkan satu kesimpulan yang sama. Jadi bukan ada kesimpulan dari kepolisian saja, tapi mendapat masukan juga dari ahli konstruksi yang lainnya. Dan saya yakin daripada pihak kepolisian akan memperhatikan ini, apalagi ini menyangkut masalah pesantren, anak-anak santri-santri kita, yang tentunya kita juga harus melakukan penegakan hukum tidak dengan semena-mena ya. Jadi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain, demikian Mbak. Termasuk juga bukti-bukti yang memang harus dikumpulkan untuk kemudian Pasti ya, dugaan unsur kelalaian di sana. Ya, karena kan dari bukti itu akan bisa menentukan unsur pidana. Apakah ini bisa dinaikkan menjadi satu pidana, perkara pidana atau tidak. Dan sekarang kan masih dalam proses penyelidikan, Pak. Dan Anda melihat ini sudah cukup buktinya? Kalau menurut saya sudah cukup ya, sudah cukup. Nah, lebih banyak kepada kelalaian dan yang tadi undang-undang bangunan ya. Tentunya nanti kita melihat bagaimana untuk bukti-bukti sekuat apa bukti ini bisa dan kepada pihak siapa saja yang akan diminta pertanggungjawab hukum. Demikian, Mbak. Oke, Pak Marsudi Suhud, Pak Kiai. Terakhir Pak Kiai, 3 poin yang memang harus di-highlight untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat, khususnya wali santri, termasuk juga tokoh-tokoh agama pondok pesantren, jangan sampai kemudian peristiwa ini kita tidak ada satupun yang menginginkan sebuah musibah seperti ini terjadi lagi. Menghadapi musibah bisa terjadi di mana saja, tidak hanya di pesantren, di luar pesantren, bisa gedung, bisa jembatan, bisa bangunan, bisa apapun musibah. Ketika ngadepin sebuah musibah, itu kita memang ajaran agama menjadi penting. Kita ya hendaknya bersabar agar jangan kita juga sampai menyalahkan dirinya sendiri terus, bahkan menyalahkan orang lain terus. Itu konteks bersabar ngadepin musibah. Nomor 2, ketika kita mau melakukan apa saja, mau membangun, mau membuat konstruksi, atau mau berusaha apapun, yang mungkin ada resiko publik, ada resiko yang bisa membuat kalau terjadi apa-apa bisa nyawa bisa hilang. Risk management, hitung-hitungan apa saja yang dibutuhkan itu harus taruh di depan. Karena agama ngajarkan begitu juga, namanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Resiko-resiko harus dipikirkan di depan, hitungan batunya, hitungan semennya, hitungan besinya, itu harus itu juga ajaran agama. Terakhir, ketika kita sudah berusaha full ya, ingin menghindari resiko-resiko, udah full ini, usahanya udah total, maksimal, full power untuk menghindarkan itu, baru kita sandarkan kepada Allah yang agar semuanya itu ada batasnya. Orang berpikir kan, orang merenung saja ada batasnya, orang kemudian down pikirannya, menyalahkan diri semua juga ada batasnya. Sehingga ketika kita mengalami musibah apapun, itu cepat kembali kepada Allah, cepat kembali kepada kenormalan biasa. Nah, itulah efek positif daripada ajaran agama tentang tawakal, tentang sabar, tentang qada. Ini yang harus dipegang. Baik para wali santri, keluarga yang punya keluarga yang kena korban ini, ya yang dipegang ini tadi. Dan terakhir, tetap berdoa kepada Allah agar semuanya dilapangkan dan semua mendapatkan jalan terbaik, walaupun musibah sebesar apapun, tapi mendapatkan jalan terbaik. Terima kasih. Oke, ini supaya menjadi pembelajaran juga bagi tidak hanya bagi pondok pesantren, tapi bangunan pendidikan lainnya, bangunan-bangunan lainnya memang harus mengutamakan keselamatan begitu ya. Ketika ingin membangun ya gunakan ahlinya begitu ya, ketika ingin membangun jangan sampai kemudian peristiwa ini terjadi lagi. Terima kasih Pak Kiai Marsudi Suhud telah bergabung bersama kami, kemudian Pak Ito Sumardi juga telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat pagi.